Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari keterangan tentang tauhid sampai pada penjelasan tentang definisi tauhid. Dan telah kita sampaikan bahwasanya salaf ketika ditanya tentang tauhid, sebagaimana dinukilkan dalam buku-buku tafsir, mereka menyebutkan dengan contoh. Ada yang menyatakan tauhid adalah kuhan, dukun. Ada yang menyatakan tauhid adalah sihir, tukang sihir. Karena tukang sihir tidak akan melakukan sihirnya kecuali dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patung-patung al-asnam ini juga tauhid, disebutkan oleh para salafun saleh ketika menyebutkan tentang makna tauhid sebagaimana dinukilkan dalam buku tafsir. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala definisi tauhid. Yang definisi ini diambil dari keterangan Syekh dari keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu bahwasanya tauhid adalah sifatnya menyeluruh, meliputi semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu ridho dengan ibadah tersebut. Seperti apa contohnya tadi? Yang diibadahi dan dia ridho, yakni diarahkan kepadanya ibadah, diarahkan kepadanya penyembelihan misalnya, dan dia ridho, diagungkan dengan penyembelihan di hadapan dia gitu. Misalnya turun dari mobil disambut dengan penyembelihan binatang, kambing, untuk menghormati, mengagungkan orang tersebut. Dia ridho dengan perbuatan tadi, maka ini tauhid. Atau ada orang sujud kepadanya dan dia ridho. Ketika ada orang sujud kepadanya, dia ridho dengan perbuatan tersebut. Ini juga apa? Tauhid. Atau dihukumi sebagai sesuatu yang ridho, seperti benda-benda, patung, pohon yang dikeramatkan, yang diarahkan kepadanya penyembelihan. Kemudian juga kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang diarahkan kepadanya peribadatan, dan yang lain-lainnya. Ini yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengajaknya atau tidak mengajaknya? Atau apakah dia yang memintanya atau tidak memintanya? Apalagi kalau dia memintanya. Kalau yang disebutkan di sini, dia ridho. Dia tidak memintanya, tapi dia ridho. Diarahkan kepadanya peribadatan, dia ridho. Apalagi kalau dia apa? Mengajak untuk beribadah kepadanya. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun mengajak agar orang beribadah kepadanya. Ini tauhid.
atau siapa saja yang mengajak kepada dirinya untuk diibadahi, apakah orang-orang itu memenuhi ajakannya atau tidak? Meskipun orang-orang tidak memenuhi ajakannya, tapi dia mengajak agar diibadahi. Ibadahilah diriku, ibadahlah diriku dengan berbagai bentuk ibadah. Sembelihlah kepadanya, minta agar disembelihkan untuk dia sebagai pengagungan kepadanya, atau agar sujud kepadanya. Meskipun tidak ada yang sujud kepadanya, tapi dia meminta, dia teriak-teriak untuk diibadahi, tapi tidak ada yang mau beribadah kepadanya. Dia juga apa? Tauhid, meskipun tidak ada yang memenuhi ajakannya. Dan ini lebih parah kalau dia mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Ini lebih parah daripada yang sebelumnya, yaitu yang ridho. Dia tidak mengajak tapi dia ridho. Termasuk tauhid adalah yang diikuti. Seperti siapa? Dukun, tukang sihir, yang diikuti oleh orang. Seperti ulama su. Ulama su yang diikuti oleh pengikutnya, sampai diikuti dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dalam kebiasaan-kebiasaannya yang syirik, diikuti ajaran-ajarannya yang syirik, diikuti ibadah-ibadah yang dia lakukan yang di sana ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari syair-syair, selawat-selawat yang di sana ada bid'ah, ada syirik, yang diikuti dari ulama su. Ini juga tauhid. Karena yang diwajibkan untuk diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menimbang apa yang ingin dia lakukan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sekedar mengikuti dengan membabi buta. Sebagaimana orang-orang kafir ketika diajak untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya. Dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang dibawa oleh Rasulullah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah berupa agama yang dibawa oleh Rasulnya, mereka mengatakan, kami tidak akan ikuti. Yang kami ikuti adalah tokoh-tokoh kami, ulama-ulama kami. Ditolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti yang menyelisihi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk tauhid. Kemudian dikatakan di sini aw muta', atau yang ditaati fi ghairi ta'atillah wa rasulih, yang ditaati dalam perkara yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ditaati dalam perkara-perkara yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ditaati sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ditaati sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditaati perintah-perintahnya. Sampai dalam perkara yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sampai dalam perkara yang sebaliknya, dia taat. Kalau dia sampai mengharamkan, mentaati seseorang, mentaati penguasa, mentaati orang yang ditokohkan, sampai dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia bisa keluar dari Islam dan telah menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menjadikan tokoh-tokoh agama mereka, ahli ibadah mereka ditaati sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini tauhid. Fahuwa tauhid wa tawaghitu katsirah. Dan tauhid itu sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Sekarang kalau kita amati, banyak mana yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diibadahi selain Allah itu tauhid. Kalau begitu banyak apa tidak? Sangat banyak. Yang diikuti dalam perkara-perkara yang itu kekhususan, yang itu adalah melanggar perkara-perkara yang khusus. Haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Diikuti sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menolak agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih menerima ajaran yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan ajaran tokohnya, orang yang diidolakannya, ulamanya, dan menolak ajaran Rasulullah SAW. Mana lebih banyak antara yang mengikuti Rasulullah SAW dengan yang tidak mengikuti Rasulullah SAW? Kalau kita amati di masa sekarang ini, maka kita akan dapatkan banyak tauhid yang diikuti, tauhid yang diikuti, tauhid yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sangat banyak. Maka at-tawaghit katsirah. Tauhid itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Tetapi ru'usuhum sebutkan dalam bulat ini diartikan apa? Pokok-pokoknya, pokok mereka ada 5. Atau apa? Tokoh-tokoh, sumber-sumber tauhid itu ada 5. Kalau pakai bahasa yang mungkin bukan bahasa yang benar dari bahasa Indonesia, gembong-gembongnya, apa namanya? Yang paling besar, yang paling jelek dari para tauhid ada 5. Yang lainnya itu di bawah mereka atau cabang dari mereka. Fadhil Ikhwan. Nah, yang pertama dari 5 ru'us tauhid, dari pokok-pokoknya tauhid, gembongnya tauhid yang paling besar dari 5 itu, yang pertama adalah syaitan. Kenapa yang pertama syaitan? Ya, semua bentuk peribadatan itu tidak lepas dari ajakan dari syaitan. Asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Nah, syaitan ini tauhid.
yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuknya adalah dengan mentaatinya. Yang bentuknya adalah dengan mentaatinya. Seperti orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh misalnya. Itu orang solehnya bukan taghut, tapi yang mereka ibadahi, yang mereka taati adalah syaitan. Maka syaitan ini adalah taghut. Dan bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah ajakan dari syaitan. Ini yang paling besar dari para taghut. Apa dalilnya bahwa syaitan adalah taghut? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Nah, apa artinya? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam, wahai manusia, supaya kalian tidak menyembah kepada syaitan, supaya kalian tidak beribadah kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk beribadah kepada syaitan karena memang syaitan mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mentaatinya. Dengan cara mentaati syaitan. Mentaati syaitan ini adalah bentuk ibadah kepada syaitan. Ada yang sampai mengeluarkan dari agamanya, ada juga yang yang berupa kemaksiatan. Dan ini adalah yang paling besarnya taghut. Nah, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Shaf 78. Allah menyatakan wa inna 'alaikal la'nah ila yaumiddin. Sungguh bagimu laknat, dijauhkan dari rahmat Allah sampai hari kiamat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan ini kafir apa tidak? Syaitan kafir apa tidak? Kafir. Dahulu bersama malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada malaikat yang bersamanya di sana ada iblis agar sujud kepada Adam, maka malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Ini syaitan. Dia tidak mau sujud karena sombongnya. Dia menolak dan sombong, wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk dari iblis ini, termasuk dari apa? Termasuk dari makhluk-makhluk yang kafir. Hamba-hamba yang kafir. Nah. Termasuk di dalamnya juga apa? Orang yang mengajak kepada peribadatan kepada dirinya. Karena syaitan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan ins. Maka manusia yang mengajak untuk diibadahi agar dirinya diibadahi, itu juga syaitan. Dia juga adalah syaitan dari kalangan ins. Meskipun orang-orang tidak
tidak memenuhi ajakannya. Tapi dia mengajak untuk diibadahi, maka dia adalah tauhid dan dia adalah syaitan. Dan bentuk peribadatan kepada syaitan adalah apa tadi? Mentaatinya. Bentuk daripada peribadatan kepada syaitan, alla ta'budu syaitan, disebutkan dalam tafsirnya adalah mentaati syaitan. Ini bentuk peribadatan kepada syaitan dengan mentaatinya. Ya. Karena dia adalah diibadahi dan dia diikuti dan dia ditaati. Maka itu jadi tiga-tiganya ada pada syaitan. Diibadahi, diikuti dan ditaati. Maka jadilah syaitan itu sebagai pokoknya tauhid, sumbernya tauhid, paling besarnya tauhid. Nah, ini yang pertama. Jadi iblis atau syaitan ini adalah tauhid, bahkan dia termasuk dari paling besarnya tauhid karena dia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diibadahi dan dia diikuti dan dia ditaati, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari surganya dan dia terus menjadi hamba-hamba Allah yang kafir. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah, yang kedua dan yang ketiga ini adalah sama sesungguhnya. Al-Hakim, Al-Jair, penguasa yang sewenang-wenang, yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang sengaja. Yang dimaksud di sini merubah dengan sengaja. Dengan sengaja dia merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah penguasa yang sengaja berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ada perincian. Di sini ada perincian sebagaimana diterang oleh para ulama. Tetapi kita katakan yang kedua dengan yang ketiga itu sama karena disebutkan dalam keterangan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam buku beliau, syarah beliau terhadap kitab ini. Di akhir-akhir buku tersebut ada pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Pertanyaannya, soal atabakumullah wa ma huwal farqu baina man ghayyara hukmallah walladhi yahkum bi ghairi ma anzalallah. Apa bedanya antara yang merubah hukum Allah dengan yang berhukum dengan selain hukum Allah? Apa bedanya dengan antara penguasa yang merubah hukum Allah dengan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah? Kata beliau, kulluhu sawa. Jawabnya kata beliau, kulluhu sawa. Kedua-duanya sama saja. Walakin hadza min babit tashni' alaih. Tapi disebut sendiri-sendiri untuk menunjukkan jeleknya perbuatan ini. Jeleknya penguasa yang seperti ini. Penguasa yang dengan sengaja merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwasanya hukum Allah tidak pantas. Menganggap bahwasanya hukum Allah tidak lebih baik. Menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cocok dengan zaman sekarang ini. Yang kemudian akibatnya apa? Dia mengganti hukum Allah dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang datangnya dari manusia. Bahkan datangnya dari orang-orang kafir.
Maka sama saja. Yang merubah dengan yang apa? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah hukum Allah, maka dia apa? Atau yang berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia telah merubah hukum Allah, kan sama saja. Tapi kenapa di sini disebut sendiri-sendiri? Disebut sendiri-sendiri untuk menjelaskan jeleknya perbuatan ini. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah penguasa yang jair, penguasa yang sewenang-wenang. Bukan penguasa yang adil. Penguasa yang adil adalah penguasa yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu penguasa yang adil. Itu keadilan yang paling adil. Keadilan yang paling adil pada penguasa, yang nanti di antara keutamaan penguasa yang adil ini apa? Akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah apa? Penguasa yang adil. Maksudnya apa? Penguasa yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak sewenang-wenang merubah hukum Allah dirubah dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi yang dikatakan dengan tauhid ini adalah penguasa yang sengaja. Yang sengaja dia tidak mau untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan penguasa yang seperti ini adalah penguasa yang kafir. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah sudah tidak pantas. Dia meyakini bahwasanya, tapi ini kaitannya dengan keyakinan. Kaitannya dengan apa? Keyakinan. Kufurnya kufur i'tiqadi. Meyakini bahwa hukum Allah sudah tidak pantas. Meyakini bahwasanya hukum Allah tidak harus diterapkan. Keyakinan seperti ini membuat orang yang meyakininya menjadi kafir. Nah, tapi kalau penguasa tadi meyakini bahwasanya yang baik hukum Allah, tapi dia takut kalau menerapkan hukum Allah nanti tidak akan diterima, nanti akan ditolak, tidak akan diangkat menjadi penguasa. Dia berhukum dengan hukum Allah karena untuk mendapatkan dunia, karena mengikuti hawa nafsu. Bukan karena meyakini hukum Allah itu tidak wajib. Bukan karena meyakini hukum Allah itu sudah tidak pantas. Bukan karena itu. Tapi karena dunia. Maka yang seperti ini tidak sampai keluar dari Islam. Maka di sini khana fiddin a'azanallahu wa iyyakum, para ulama merinci ya, tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mudah seorang mengkafirkan penguasa karena kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan diketahui apa tidak? Keyakinan itu di mana? Di dalam hati. Tidak bisa seorang kemudian pemerintah tidak menegakkan syariat Allah berarti kafir. Tidak bisa serta-merta begitu. Atau dia memaksakan diri dia harus meyakini bahwa dia itu tidak meyakini kewajiban penerapan syariat Allah. Belum tentu. Dari mana dia tahu? Itu perkara yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. Apakah dia tahu dadanya? Apa dia tahu hatinya? Nah, maka di sini tidak boleh seorang itu tasarruf, bermudah-mudahan setiap ada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah,
kemudian dikatakan apa? Kafir. Lebih parah lagi kemudian menghukumi negerinya menjadi negeri kafir. Padahal kalau sudah menghukumi negeri, itu bukan dari penguasanya. Kapan negeri dikatakan muslim? Bukan dari penguasanya. Negeri dikatakan muslim kalau penduduknya adalah muslim. Syiar-syiar Islam tersebar di negeri tersebut. Meskipun penguasanya barangkali kafir. Tapi syiar-syiar Islam tersebar di negeri tersebut. Penduduknya sebagian besarnya adalah muslimin. Maka itu negeri muslim, negeri Islam. Maka ini harus dipahami betul. Bahwasanya bukan dari sisi penguasanya. Bukan dari sisi penguasanya. Dan kewajiban kita untuk mewujudkan diterapkannya syariat Islam yang itu wajib. Kita meyakini bahwa syariat Allah adalah syariat yang benar, harus meyakini itu. Kalau belum meyakini itu ya, itu namanya belum kufur kepada tauhid. Ada orang muslim mengatakan syariat Islam itu boleh dipakai, boleh tidak. Syariat Islam itu sudah tidak pantas. Orang muslim mengatakan seperti itu, meyakini seperti itu. Seorang muslim meyakini seperti itu, bahwasanya syariat Islam itu bukan syariat yang wajib diterapkan. Syariat Islam itu, hukum Allah itu adalah hukum yang sudah tidak pantas, tidak cocok di zaman sekarang. Meyakini seperti itu namanya belum kufur kepada tauhid. Dan dia bukan muslim kalau seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi pertama kita harus berhukum dengan hukum Allah, ya. Kita harus berhukum dengan hukum Allah dan kita harus meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang benar, dan yang menyelisih hukum Allah, yang menyelisih syariat Allah adalah batil. Kita harus meyakini seperti itu. Ini dalam rangka untuk kufur kepada tauhid. Harus meyakini itu. Harus meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang benar. Tapi kemudian tidak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan serta merta. Tidak mengkafirkan penguasa karena sebab tidak berhukum dengan hukum Allah dengan serta merta. Karena yang menjadikan keluar dari Islam kalau dia sampai meyakini. Sampai kufurnya itu kufur i'tiqadi, bukan kufur amali. Sampai dia meyakini hukum Allah itu tidak pantas, hukum Allah itu hukum yang selain Allah lebih baik. Apalagi sampai meyakini hukum selain Allah lebih baik, meyakini seperti itu, keluar dari Islam. Bisa dipahami? Dan juga perlu dipahami bahwasanya untuk menegakkan atau untuk mewujudkan ditegakkannya hukum Allah di muka bumi ini bukan kemudian dengan Bukan kemudian dengan melakukan pemberontakan, atau bukan dengan menjadikan maksud daripada dakwah adalah untuk menegakkan kekuasaan, bukan. Itu sudah salah lagi. Untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini dengan cara apa? Dengan cara dakwah kepada tauhid. Lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini. Apakah beliau mengajak kepada kekuasaan? Tidak pernah beliau mengajak kepada kekuasaan. Beliau mengajak kepada apa? Kepada tauhid. Dan dikatakan oleh Imam Malik, la yuslihu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ma yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik umat yang dahulu. Yang telah membuat baik umat dahulu adalah apa? Tauhid. Maka harus dimulai dengan tauhid. Mengikuti dakwah para rasul, mengikuti manhaj dakwah para rasul. Maka orang yang ingin menegakkan,
menginginkan agar ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengikuti jalannya para rasul dalam berdakwah, dia tidak akan pernah bisa berhasil. Tidak akan pernah bisa berhasil. Nah, ini juga perkara yang penting harus kita pahami. Dengan ditegakkannya tauhid, dengan didakwakannya tauhid, kemudian diajak kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah, untuk mengetahui hukum Allah, untuk mengetahui syariat Allah, maka Allah akan berikan akan berikan kepada kita penguasa yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sebagai maksud dakwah. Maka ini bantahan bagi mereka kelompok-kelompok yang mengaku mengajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melalui tauhid. Bahkan menyepelekan dakwah kepada tauhid. Dan mereka menganggap bahwasanya la ilaha illallah maksudnya apa? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Diartikan la ilaha illallah menjadi apa? Maknanya itu bukan mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi mengesahkan Allah dengan menegakkan hukum Allah. Benar apa tidak itu? Itu baru bagian daripada la ilaha illallah. Dan itu bukan la ilaha illallah itu sendiri. Bukan la ilaha illallah itu sendiri. Itu bagian dari makna la ilaha illallah. Memang orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang benar. Harus meyakini itu. Dia harus meyakini bahwa yang bertentangan dengan hukum Allah itu apa? Batil. Harus punya keyakinan itu. Nah, dia harus punya keyakinan itu. Kalau dia tidak punya keyakinan bahwa hukum Allah itu hukum yang benar, dan dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik, nah itu belum menjalankan la ilaha illallah. Tapi bukan kemudian dijadikan maksud la ilaha illallah itu adalah apa? Mengesahkan Allah dalam masalah menegakkan hukum, bukan itu. Bukan itu makna la ilaha illallah. Bahkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, maka nanti akan tegak hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka benar ucapan para ulama kita yang mengatakan tegakkan hukum Allah pada diri-diri kalian. Nanti Allah akan tegakkan hukum Allah pada negeri kalian. Tegakkan hukum Allah pada negeri-negeri kalian. Bagaimana seorang itu mengatakan tegakkan hukum Allah, tegakkan syariat Allah, sementara dia sendiri tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, maka ini perkara yang harus dipahami betul supaya seorang tidak salah paham dalam masalah ini. Butuh perincian, namun waktunya tidak memungkinkan untuk kita jelaskan sekarang ini. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu lagi untuk kita selesaikan pembahasan masalah ini. Masalah tentang hakim yang termasuk dari tauhid adalah hakim yang dengan sengaja merubah hukum Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang sudah tidak pantas untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.